Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada router mikrotik, di mana materi yang kita bahas kali ini adalah manajemen bandwidth. Kali ini kita menggunakan router mikrotik. Untuk melakukan manajemen bandwidthnya kita akan menggunakan Quitry. Baik, mengapa kita perlu melakukan manajemen bandwidth pada suatu jaringan komputer, terutama pada jaringan yang telah mendapatkan akses internet, sebagai contoh pada warnet misalnya. Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan kuota internet sesuai dengan kebutuhan dari klien, masing-masing klien. Nah, deskripsinya mengapa kita membutuhkan atau melakukan manajemen bandwidth pada sebuah jaringan, ini bisa kita lihat dari deskripsi berikut. Karena dalam sebuah jaringan, jika tidak diberlakukan manajemen bandwidth pada masing-masing klien, maka nanti akan timbul permasalahan seperti adanya akses yang sangat lambat pada satu klien karena disebabkan oleh klien lain melakukan pemakaian yang berlebihan. Nah, agar tidak sampai seperti itu, maka perlu dilakukan pengaturan atau konfigurasi agar terdapat keadilan di dalam pemakaian kuota pada komputer. Baik, kali ini kita akan mempraktikkan seperti topologi pada desain gambar ini, di mana dalam praktek nanti kita akan menggunakan simulasi, yaitu menggunakan Genestry. Baik, di sini saya tambahkan sedikit. Kita mendapatkan internet dengan menggunakan IP dari ISP, itu 192.168.11. Lalu IP tersebut sekaligus menjadi gateway. Sebenarnya ini bukan dari ISP ya, tapi dari router gateway. Lalu IP tersebut akan masuk ke dalam sebuah router. Lalu dari sebuah router akan dibuat sebuah network baru. Di sini dibuat 192.168.124. Dalam simulasi ini kita hanya membuat 3 buah klien, yaitu PC1, PC2, dan PC3. Di sini yang paling penting sebagai catatan adalah terdapat sebuah kapasitas uplink untuk total, yaitu 96 kbps, dan downlink atau download, kapasitas download yaitu 288 kbps. Itu total untuk topologi ini. Secara teori, dari kapasitas yang ada baik uplink ataupun downlink, maka jika kliennya hanya terdapat 3, maka secara teori kita bagi masing-masing kapasitas uplink dan downlink tersebut menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama, sehingga untuk uplink dari total 96 kbps maka dibagi 3, maka diperoleh 32 kbps masing-masing klien. Untuk downlinknya totalnya 288 kbps, karena ada 3 klien maka dibagi 3, maka diperoleh 96 kbps masing-masing klien. Oke, sedikit gambaran yang telah saya sampaikan tadi merupakan sebagai patokan kita di dalam konfigurasi berikutnya. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa konfigurasi ini kita lakukan atau kita simulasikan menggunakan aplikasi Genestry, maka selanjutnya kita akan lakukan atau kita praktekkan bagaimana cara konfigurasinya.
Di sini saya menggunakan Windows 10 dan sudah terinstall Genestry. Di sini Genestry saya masih versi yang lama ya, 1,5 sekian. Nah, jika sudah diinstal Genestry-nya, maka kita silakan buka dahulu Open Network and Sharing Center. Di sini kita pastikan bahwa komputer host atau komputer yang saya gunakan ini sudah mendapatkan IP internet. Di sini saya cek internet saya melalui adapter kabel, IP-nya seperti ini, 192.168.4 networknya. Lalu karena kita sudah menginstal Genestry, maka adapter yang saya gunakan untuk penghubung antara PC host dengan Genestry adalah menggunakan adapter. Saat ini di setting sebagai DHCP, belum ada konfigurasi IP. Nah, karena komputer PC host ini juga sudah terinstall VirtualBox, maka di sini adapter VirtualBox saya disable saja agar nanti lebih mudah ketika kita menjalankan Winbox untuk meremote Mikrotik router. Baik, setelah di disable, langkah pertama adalah kita pastikan koneksi internet. Jadi pastikan dahulu koneksi internet berjalan dengan baik. Saya akan tes koneksi internet dengan menggunakan perintah cmd dari run, lalu kita ping ke Google. Nah, di sini terlambat reply from IP Google. Ini menunjukkan bahwa sudah connect ke internet. Karena nanti internet ini akan kita sharing ke Genestry. Nah, setelah kita pastikan connect internet, maka pertama kita sharing adapternya atau koneksi internetnya dengan cara klik kanan adapter, lalu kita klik tab sharing, lalu di sini kita sharingkan allow other network user to connect, lalu kita arahkan ke adapter yang digunakan oleh Genestry, yaitu npcap loopback. Klik npcap loopback, lalu OK. Nah, setelah kita share, maka di sini akan ada bacanya share pada adapter yang men-sharing internet. Pada adapter yang telah mendapat sharing, biasanya akan berubah IP-nya menjadi 192.168.1.371. Nah, topologi di sini modem, jadi kita anggap adapter loopback itu sebagai modem. IP-nya adalah 192.168.1.1. Maka adapter loopback kita ganti IP-nya. Kita ganti IP-nya sesuai dengan IP modem. Caranya klik kanan, lalu properties, lalu pada IPv4 kita pilih properties, lalu IP-nya kita ganti menjadi 192.168.1.1. Lalu karena per 24 maka ini menjadi 255, 255, 255 dan 0. Oke, kita okekan. Kita pastikan IP-nya dari status adalah sesuai dengan yang kita set tadi, 192.168.1.1. Oke, jika sudah, ini bisa kita tutup. Lalu kita masuk ke Genestry. Kita buka Genestry. Nah, di sini di Genestry saya ini sudah terinstall, sudah dibuat image atau router menggunakan Mikrotik. Karena sudah dibuat, maka saya tidak perlu lagi membuat local server atau membuat router yang baru, karena di sini sudah tersedia image routernya. Nah, selanjutnya kita buat file dahulu. Contohnya di sini saya buat nama file yang akan kita konfigurasi. Kita buat ini adalah
konfigurasi, manajemen bandwidth menggunakan GUI pada mikrotik. Kita oke kan, atau cari, atau bisa disimpan di drive lokal misalnya. Nah, di sini akan saya perlebar layar. Sekarang kita buat topologinya. Topologi yang kita buat kita sesuaikan dengan gambar soal. Pertama kita buat dulu. Oh, ternyata di sini belum ada ISO mikrotiknya. Nah, karena router mikrotik ternyata belum ada, sekarang kita akan buat. Pertama kita masuk ke preference, lalu masuk ke PMS. Nah, di sini kita buat yang baru. Contohnya saya buat mikrotik router atau mikrotik OS misalnya. Lalu next saja. Kita buat new image. Kita browse. Lalu di sini kita cari image mikrotik. Di komputer saya ini saya letakkan di ISO. Ini contohnya mikrotik router OS. Lalu oke. Lalu finish. Nah, ini dia yang sudah kita buat router mikrotik image-nya. Lalu ini kita edit. Pertama kita edit adalah simbolnya. Kita scroll ke bawah, maka ini contoh simbol mikrotik, simbol router. Lalu kategorinya kita buat sebagai router. Lalu kita pindah kepada tab network. Di sini kita analogikan router kita ini seperti router boot, maka kita buat adapternya 5. Mudah nanti kita mengidentifikasi, maka kita ganti Ethernet portnya itu menjadi port 1 agar dimulai dari port 1. Lalu oke. Ini dia sudah. Lalu apply dan oke. Nah, sekarang sudah terlihat mikrotik OS yang tadi kita install image-nya. Nah, langkah pertama kita buat dahulu sesuai topologi, yaitu cloud. Kita gambarkan cloud. Lalu setelah cloud kita gambar, maka kita buat mikrotik atau OS, mikrotik OS atau router ya. Nah, untuk menghubungkan cloud dengan mikrotik, di sini kita menggunakan switch ya, pengganti modem ini. Kita tambahkan di sini switch. Jadi pada router boot atau maaf, pada GNS3 versi 1.1.5 itu tidak bisa langsung dari cloud ke router, tapi harus melalui switch. Selanjutnya dari router baru masuk ke switch. Jadi saya buat seperti ini. Lalu masuk ke klien. Nah, klien di sini kita menggunakan PCS ya. Jadi di sini sangat ringan. PC1, PC2, dan PC3 sesuai dengan contoh.
Nah, lalu sekarang kita buat dahulu IP-nya di sini adalah 192.168.1.1/24. Saya duplikasi saja menjadi 2, duplicate lagi menjadi 3. Lalu kita hubungkan PC 1 ke switch menggunakan Ether 1 port 1, PC 2 ke switch menggunakan port 2, PC 3 ke switch menggunakan port 3. Oke, lalu dari switch kita ambil port terakhir saja menuju ke router, kita arahkan ke Ether 1. Lalu dari router kita ambil yang Ether 5 menuju ke switch port 1. Lalu dari switch pengganti modem tadi dari port 8 kita masukkan ke cloud. Nah, di sini belum tersedia port cloud karena portnya belum kita buat. Untuk itu kita cancel, kita atur dahulu port cloud dengan menggunakan adapter NPCap loopback yang tadi sudah kita berikan IP-nya, yaitu 192.168.1.1. Nah, ini sebagai port atau adapter yang menghubungkan antara dengan PC host. Oke, kita konfigurasi, klik kanan pada cloud, konfigurasi, lalu pada bagian Ethernet klik Genix Ethernet Neo-nya kita ganti dari, atau kita pilih NPCap loopback adapter yang telah memiliki IP 192.168.1.1. lalu kita add. Nah, di sini sudah muncul, lalu apply, oke. Nah, jika sudah, lalu kita hubungkan switch dari port 8 misalnya, kita arahkan ke cloud, lalu di sini sudah muncul Neogen Ethernet NPCap loopback adapter. Nah, jika muncul pesan seperti ini menunjukkan bahwa switch 1 tidak dapat membuat Generic Ethernet ke Neo. Maka di sini harus kita konfigurasi dahulu. Contohnya kita cek dahulu Windows firewall-nya. Pastikan sudah dimatikan. Lalu kita cek lagi Defender-nya. Pastikan Defender kita juga sudah mati. Nah, jika sudah, maka kita restart dahulu PC-nya. Kita simpan dahulu ini, save project. Jika sudah, lalu kita tutup. Lalu kita restart. Baik, setelah komputer kembali kita nyalakan, kita buka kembali filenya. Nah, setelah kita buka, lalu setup widget untuk local server kita cancel saja. Lalu kita buka file tadi, konfigurasi manajemen bandwidth. Ini dia konfigurasi manajemen bandwidth, lalu open. Nah, di sini sudah terbuka kembali file tadi yang kita buat. Sekarang kita hubungkan kabel dari tadi, waktu sebelumnya kan ini tidak berhasil, tidak, artinya ada error. Sekarang kita coba hubungkan dengan menggunakan kabel, lalu sambungkan ke port 8 di switch. Nah, di sini sudah oke, sudah connect. Nah, jika sudah, lalu kita play kan atau start semua perangkat.
Nah, setelah kita start semua perangkat, maka kita akan lakukan konfigurasi pada MikroTik. Maka pertama kita klik kanan, artinya kita belum menggunakan Winbox, kita masih menggunakan konsol terlebih dahulu. Di sini kita login menggunakan admin, lalu passwordnya kosong, enter saja. Nah, lalu router Hasno softwarenya ini masih free ya, kita enter. Lalu kita print dahulu interface-nya, interface print. Di sini ada interface mulai 1, 2, 3, 4 dan 5. Lalu buka kembali file jaringan tadi. Ini saya buka dahulu. Nah, di sini kita konfigurasi bahwa Ether 1 terhubung ke internet dan Ether 2 terhubung ke lokal. Oke, baik. Sesuai dengan gambar Ether 1 di sini tidak terlihat ya, kita munculkan ini. Nah, sehingga terlihat di sini Ether 1. Oh, ini ada kesalahan. Kita ganti dulu, kita hapus, kita hubungkan, maaf ini Ether 1 juga, kita delete dahulu, kita hubungkan port 1 ke Ether 1. Oke, ini sudah berhasil. Ya, sudah seperti topologi pada gambar ini. Ether 1, Ether 2. Ether 1 ke internet, Ether 2 ke client. Di sini saya buat dahulu IP-nya. 192.168.11/24. Ini saya copy. Di sini IP-nya 2 ya. Lalu di sini di Ether 2 100 ya. 254. Oke, kita nyalakan lagi semua perangkat. Tadi ini saya matiin. Oke, sekarang kita masuk ke konsol kembali. Admin, enter. Lalu kita tampilkan dulu interface-nya. Ether 1, 2, 3, 4, 5 masih kosong. Lalu kita berikan IP address, kita geser dahulu seperti ini. Caranya IP address, add address. Sini kita masukkan dulu ke Ether 1. Itu 192.168.12/24 dengan interface ke Ether 1. Oke, di sini sudah selesai pembuatan IP address untuk Ether 1. Sebenarnya di sini lebih menarik jika kita menggunakan atau mengkonfigurasi menggunakan terminal ini. Namun mungkin untuk pengguna pertama atau pemula mungkin lebih mudah menggunakan Winbox. Sekarang coba saya jalankan Winbox. Nah, di sini sudah tampak IP-nya. Kita jalankan. Nah, ini sekarang router yang ini saya remote menggunakan Winbox. Oke kan? Jadi kita ulangi IP address tadi yang kita buat pada
Ini sudah berhasil. Lalu kita tambahi IP untuk Ether 2, yaitu 192.168.100.254. Kita buat 192.168.100.254 per 24. Lalu kita arahkan ke Ether 2, play, oke. Nah, ini IP addressnya sudah dibuat. Lalu kita buat IP gateway, itu IP root. Di sini kita tambah, ini biarkan 0000 per 0. Lalu gateway yang kita ganti menjadi itu alamat di modem yang menuju npcap loopback. Kita tulis 192.168.1.1. Lalu apply, pastikan di sini reachable Ether 1, lalu oke. Saya geser. Lalu berikutnya IP DNS, klik IP lalu DNS. Lalu di sini kita masukkan di bagian server, kita samakan saja gateway dengan DNS, yaitu 192.168.1.1. Kita checklist allow remote requestnya, lalu apply oke. Berikutnya untuk konfigurasi, jadi ini masih konfigurasi dasar ya, belum masuk ke manajemen bandwidthnya. Kita masuk IP firewall, lalu tab NAT, masuk ke NAT, lalu kita buat di sini add. Pertama di bagian general, change source NAT, lalu out interface-nya adalah interface yang menuju ke internet, yaitu Ether 1. Maka kita pilih Ether 1, lalu kita pindah ke tab action, lalu di bagian action ini kita ganti dari asset menjadi masquerade, lalu apply dan oke. Lalu kita tes dahulu dengan menggunakan terminal. Untuk pengujian menggunakan terminal mikrotik, kita ping ke, langsung saja ke Google. Nah, seperti ini nampak bahwa router sudah connect. Lalu kita pindah ke klien, berarti routernya sudah connect ke internet. Lalu kita pindah ke klien. Sini kita masuk ke konsol. Kita coba ping ke internet atau ke Google. Nah, di sini belum resolve ke Google karena IP kita set. IP-nya adalah 192.168.101. Kita lihat ini. Cara men-setnya adalah ketikkan IP, lalu kita masukkan IP addressnya, yaitu 192.168.101 per 24. Lalu gateway-nya kita tambahkan dengan spasi, lalu kita masukkan gateway, itu ini IP yang ada di router di Ether 2, 192.168.100.254. Enter. Kita tunggu check for duplicate address. Nah, di sini sudah dapat IP-nya, lalu kita masukkan DNS-nya dengan mengetikkan IP DNS. DNS-nya adalah IP gateway atau IP DNS yang berasal dari modem atau dari internet, yaitu 192.168.1. Enter. Lalu kita coba cek IP-nya sekarang dengan menggunakan show IP. Pastikan IP yang sudah kita masukkan tadi sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, kita uji dengan ping ke Google. Nah, di sini sudah connect, ping ke Google. Kita konfigurasi di PC 1 sudah selesai. Kita lanjutkan ke PC 2. Konsol. Kita masukkan IP 192.168.102 per 24 dengan gateway 192.168.100.254. Lalu enter, checking for duplicate address. Lalu kita nanti masukkan IP DNS, itu 192.168.101.
kita enter, lalu kita show IP apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, lalu kita tes dengan pengujian ping ke google.com. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kita lanjut ke episode 3, langsung konsol, kita masukkan IP-nya 192.168.103/24. Lalu gateway-nya kita masukkan 192.168.125.4. Enter, checking for duplicate address. Jika sudah sesuai, lalu kita masukkan IP DNS 192.168.111. lalu enter, lalu kita ketikkan show IP untuk melihat konfigurasinya apakah sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, lalu kita uji dengan ping ke google.com. Nah, sudah berhasil connect ke internet. Berikutnya, jika sudah seperti ini, maka konfigurasi dasarnya sudah oke. Kita lanjut ke konfigurasi berikutnya, yaitu kita masuk ke manajemen bandwidth di bagian D menggunakan Q3. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa totalnya itu downlinknya sebesar 288, sementara uplinknya totalnya adalah sebanyak 96 ya. Jadi di sini downlinknya sebanyak 288 kbps, sementara uplinknya 96. Karena terdapat 3 klien, maka untuk masing-masing klien downlinknya 288 bagi 3, maka 96 ini dibagi 3 lagi, maka hasilnya dapat 32 kbps. Oke, kita lanjut. Nah, langkah pertama untuk konfigurasi manajemen bandwidth, kita masuk ke Q3. Caranya, kita ke Winbox, buka kembali dahulu topologi kita, lalu buka Winbox. Ini kita tutup saja yang konfigurasi-konfigurasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, pertama masuk ke di sini kita masuk ke Mangle, lalu kita buat yang baru, add, lalu di bagian general kita ganti prerouting menjadi forward, lalu kita isikan destination address-nya. Untuk klien 1 kita buat 192.168.101. jadi klien 1 ini IP-nya adalah 192.168.101. Lalu kita pindah ke bagian action-nya. Di sini kita ganti action menjadi, jadi pertama di sini kita buat dulu MAC connection-nya. Lalu kita namai dengan contohnya MAC. Nah, jadi ini MAC connection untuk klien 1. Tandai, kita checklist password-nya, lalu apply OK. Nah, di sini sudah terlihat MAC connection untuk klien 1. Setelah kita buat MAC connection-nya, lalu kita buat lagi MAC paketnya untuk klien 1. Caranya, kita add saja dari Mangle tadi, add, lalu kembali ke bagian general. Di bagian chain-nya masih tetap forward, lalu kita ganti pada connection MAC-nya yang masih kosong, kita ganti menjadi MAC klien yang tadi kita buat sebelumnya pada bagian connection MAC. Jadi
klien 1. Lalu kita pindah ke bagian action. Di bagian actionnya kita ganti menjadi MAC paket. Jadi ada pembuatan MAC connection, ada juga dilanjutkan dengan MAC paket. Nah, di sini untuk new paket MAC-nya kan masih kosong, belum ada. Jadi kita buat saja untuk MAC paketnya, kita buat untuk klien 1, misalnya kita namakan klien 1. Di sini kita hilangkan saja checklist path stroke-nya, lalu apply OK. Jadi ini untuk klien 1, MAC connection-nya dan MAC paketnya. Begitu juga kita buat untuk klien 2. Nah, caranya sama dengan pembuatan tadi. Pertama, masuk kembali ke Mangle, add, lalu di bagian generalnya chain kita ganti jadi forward, lalu destination address-nya kita masukkan IP klien 2 102, lalu kita pindah ke bagian action. Di bagian action kita buat MAC connection dahulu, lalu di sini masih MAC klien 1, kita buat yang baru. Jadi kita pilih aja MAC klien 1 untuk menghemat pengetikan, kita ganti jadi MAC klien 2. Pastikan checklist path stroke-nya, lalu apply OK. Nah, sini sudah MAC connection-nya dibuat, lalu kita buat lagi. Sebenarnya bisa di copy dari MAC paket klien 1, atau kita buat dahulu MAC paketnya untuk klien 2. Sama cara dengan klien 1 tadi, kita buat dahulu forward, lalu masuk ke MAC connection-nya, kita ganti menjadi action. Di sini kita masuk ke MAC paket, kita buat jadi MAC paket untuk actionnya, lalu kita buat dengan nama klien 2. Karena klien 2 belum ada, kita copy aja dari klien 1, ganti 1 menjadi 2, hilangkan path stroke-nya, lalu apply OK. Nah, dengan cara yang sama bisa dilakukan untuk pembuatan MAC paket klien 3 maupun pembuatan MAC connection klien 3. Saya buat dahulu MAC paket MAC connection untuk klien 3. Kita copy saja misalnya dari sini atau dari klien 2. Misalnya saya double klik seperti ini, lalu kita copy. Nah, ini adalah hasil kopinya. Yang ini tadi adalah yang punya klien 2, kita tutup saja. Nah, ini punya klien 3 yang belum dirubah. Pertama kita masuk dahulu ke forward, ini kita ganti menjadi 3. Lalu actionnya sama di sini, ini hanya tinggal kita ganti 3. Lalu apply OK. Nah, di sini yang 3 sudah dibuat, kita geser aja ke bawah. Nah, lalu ini kita MAC paket punya klien 2, kita copy aja, double klik atau kita jalankan, lalu kita copy. Nah, ini hasil kopiannya. Sementara ini punya klien 2, kita tutup aja. Nah, ini MAC paket untuk klien 2. Kita ke general dahulu, lalu di sini MAC klien 2-nya kita ganti menjadi 3. Actionnya ini kita ganti menjadi klien 3. Play. Oke, jadi sekarang di sini sudah ada. Ya, kita geser. Jadi MAC connection dan MAC paket untuk klien 1, MAC connection dan MAC paket untuk klien 2, dan MAC connection dan MAC paket untuk klien 3. Oke, sudah selesai pembuatan MAC paket dengan MAC connection dari firewall. Lalu kita masuk ke bagian konfigurasi query-nya. Konfigurasi query ini adalah untuk menentukan kuota untuk masing-masing globalnya atau parentnya, dan juga untuk masing-masing klien. Caranya kita ke
menu QUI, lalu kita masuk ke tab QUI Tree. Di sini kita buat yang baru, klik tanda tambah, ini baru. Nah, lalu kita berikan namanya untuk QUI-nya, bebas mau dengan nama apa saja. Misalnya kita buat parent, lalu parentnya di sini kita buat global default ya. Sementara pada bagian QUI type-nya kita biarkan juga default, lalu priority-nya biarkan default. Lalu di sini kita berikan max limit untuk totalnya. Jadi yang kita batasi di sini adalah max limit total, yaitu di sini untuk download ya, yaitu max limit kita ganti menjadi 288K sebagaimana pada topologi downlinknya atau 288K. Nah, lalu kita apply, oke. Nah, di sini parentnya sudah ada. Maka selanjutnya kita akan buat limit untuk masing-masing klien. Caranya, pertama kita buat dulu limit untuk klien 1. Dari QUI Tree kita pilih add, lalu kita buat misalnya namanya kuota atau bandwidth ya. Namanya bandwidth. Kita buat namanya bandwidth klien 1, bebas namanya mau dibuat apa, tapi ini untuk mengidentifikasi untuk klien 1. Lalu variannya kita buat global, kemudian mak paketnya kita pilih ke klien 1 yang tadi kita buat, lalu QUI type nya kita pilih default. Karena ada 3 klien, maka nanti kalau dari ketiga klien tadi yang ada kita buat prioritinya. Misalnya klien 1 kita buat prioritas pertama. Jika ada kelebihan kuota, maka klien 1 lah yang akan mendapat kuota yang berlebih tersebut. Lalu 5 kita berikan sebesar untuk download yaitu 96 kbps. Maka kita buat di sini 96 kbps. Tinggal tulis K aja. Lalu mak limitnya adalah kita anggap misalnya ketiga klien ini ada salah satu tidak memakai kuota atau posisi PC-nya dalam keadaan mati, maka total 288 kbps tadi tentu akan ada satu kuota yang tidak digunakan. Maka satu yang tidak digunakan itu akan diprioritaskan kepada, misalnya tadi PC 3 tidak menggunakan, maka kuota tadi akan dialihkan kepada PC yang merupakan prioritas pertama. Tadi PC 1 kita jadikan prioritas pertama, maka besarnya adalah sebanyak 2 kali lipat dari kuota per klien. Jadi satu klien tadi 96 per klien, jadi kalau dikali 3 menjadi 288. Sekiranya PC 1 tidak menggunakan, maka ada satu kuota yang tidak digunakan, maka kita berikanlah set download kapasitasnya sebanyak 2 kali 96. Artinya jika satu tidak memakai, maka satu lagi bisa digunakan oleh yang menggunakan. Maka 96 kali 2 maka dapat sebanyak 109
kira-kira gitu ya. Maka mak limitnya kita buat 192K. Nah, jika sudah, maka kita apply dan oke. Nah, itu konfigurasi bandwidth untuk klien 1. Kita lanjutkan dengan konfigurasi bandwidth untuk klien 2. Caranya tambah saja seperti tadi, add. Lalu kita beri namanya dengan bandwidth klien 2. Terlalu panjang sebenarnya, ini bisa disingkatkan. Lalu namanya perannya global. Lalu kita beri dengan MAC paketnya, kita pilih untuk klien 2. Queue type-nya default-nya, karena PC1 klien 1 sebagai prioritas pertama, maka ini kita buat contoh sebagai prioritas kedua. Sama limitnya tadi 96 kbps, lalu MAC limitnya juga 192 kbps. Lalu apply dan oke. Lalu kita buat lagi untuk klien 3, buat namanya bandwidth klien 3. Padanya global, kita berikan di sini namanya, kita arahkan ke klien 3. Queue type-nya default. Lalu ini prioritinya kita buat prioritas yang ke-3. Sama, yaitu 96K. Kemudian MAC limitnya 192K. Lalu apply. Oke. Nah, sekarang sudah ada. Jadi karena ini pengaturan secara manual, maka pada masing-masing klien itu kita tentukan kapasitas masing-masingnya. Nah, sehingga di sini akan kita lihat bahwa limit add-nya masing-masing klien itu adalah 96K. Lalu max limitnya, batas maksimum mereka bisa menggunakan upload itu adalah 192K. Oke, selanjutnya jika sudah, jadi di sini kita batasi max limit ini hanya berlaku untuk downloadnya ya. Nah, sekarang kita uji dari klien. Kita coba gunakan PC1 dulu. Kita gunakan ping ke google.com. Kita berikan properti L agar properti T ya, agar timenya itu tidak terhingga atau tidak terbatas. Alt enter. Nah, sekarang kita lihat di Winbox. Di sini klien 1 sudah jalan. Terlihat byte-nya itu meningkat ya. Paketnya terlihat di sini berjalan. Sementara klien 2 dan 3 itu belum bergerak. Jadi max limitnya belum memberikan batasan ya, maksudnya belum menunjukkan indikator bahwa kapasitas downloadnya itu sudah melebihi, karena memang kita hanya menggunakan ping. Sekarang klien 2 kita gunakan juga. Kita ping ke Google, berikan properti min-t agar jalan terus. Nah, di sini terlihat klien 2 juga sudah bergerak. Sementara klien 3 belum, maka kita jalankan klien 3. Kita gunakan min-t, enter. Maka klien 3 ini harusnya bergerak ya. Di sini klien 3
menyebabkan klien 3 belum bergerak. Coba kita cek dahulu IP klien 3. Coba show IP 103 udah benar ya. Kita ulangi, atau di sininya ada yang salah. Priority 3, apply OK. Tidak ada, coba kita nonaktifkan dahulu, disable, lalu kita enable lagi. Belum terlihat ya. Kita buka lagi, global client priority 3 66 benar. Kita cek di bagian firewall, MAC connectionnya forward 103, connectionnya client 3. Oke, lalu di bagian MAC paketnya ini, wah di sini salahnya, forward harusnya ini client 3. Apply oke. Loh, terbalik ya, ini yang salah kita, ini client 3, ini harusnya ke bawah dan ini naik ke atas. Client 2 actionnya client 2 benar, apply oke. Lalu ini client 3, client 3 actionnya client 3 oke. Kita lihat lagi, client 2 client 2 oke. Ini client 3 ini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita tadi salah dalam mengidentifikasi waktu kita menggunakan mengcopy MAC paket dan mengcopy MAC connection, sehingga yang seharusnya client 2 jadi client 3 atau sebaliknya. Nah, saya sanksinya juga di situ di bagian MAC connectionnya 103, actionnya juga ya benar udah. Kita cek lagi client 3 client 3. Oh ya, di sini sudah jalan ya, client 3 nya sudah jalan. Nah, namun yang menjadi masalah di sini, mengapa? Jadi seharusnya kalau menurut modul, saya buka modulnya. Nah, di sini jika warna merah di bagian ini, maka itu menunjukkan bahwa kapasitasnya sudah melebihi kuota. Kalau kuning itu berarti sudah mendekati, kalau hijau masih normal. Kita perhatikan pada konfigurasi kita, di sini semua masih berwarna hijau. Artinya pemakaian masih, kita mengetahui kalau konfigurasi kita ini sudah benar atau tidak. Maka kita coba cek di sini byte. Kita perhatikan dahulu contohnya di client 1. Ini kan byte-nya ini 68, rata-rata kan default dari bawah, dari Google, dari ping itu 84. Nah, sekarang kita batasi forwardnya, kita ganti limit add-nya dan max limitnya dari 84 byte, misalnya kita ganti menjadi 8 byte, atau kita ganti menjadi, kita cek lagi berapa sebenarnya, 84 byte. Maka kita ganti coba misalnya menjadi, contoh kita buat 10 byte, di sini kita buat 20 byte, lalu apply
Oke. Nah, dengan menggantinya dengan di bawah kapasitas byte untuk ping, maka di sini terlihat bahwa untuk ping itu paketnya sebanyak 84 byte ini sudah melewati batas limit yang diberikan pada klien 1, sehingga warnanya menjadi warna merah. Coba kita ganti menjadi, misalnya kita buat 90. Ini kita buat 100 atau 90 juga. 100 saja. Oke. Pemakaian merah ya, artinya masih melebihi. Berarti kuningnya berada di 120 kita misalkan. Kalau 105 byte ini masih melebihi juga. Jadi berada di 35,5. Coba kita ganti 36 misalnya K. Ini kita buat 38K. Oh, di sini 452 454. Ini total paket ya. Jadi pemakaian rata-rata kalau kita lihat dari sini 84 byte ya. Oh, maksudnya kita ingin lihat rubah agar ini menjadi warna kuning, maka besarnya kita misalkan 1K. coba apakah sebesar apa. Ternyata di sekitar 1K ambang batas pemakaian untuk pengujian menggunakan ping. Artinya dengan menggunakan ping ini pemakaian kira-kira sekitar 1 kilobyte. Nah, Anda bisa melakukannya juga pada klien 2 atau klien 3. Artinya di sini kita bisa merubah limit add-nya maupun dengan max limitnya untuk menguji apakah konfigurasi ini berfungsi atau tidak. Nah, dari gambaran ini kita ketahui bahwa ketika dia berwarna merah maka bahwa kapasitas pemakaian sudah melebihi, sementara kalau kuning maka kapasitas pemakaian sudah mendekati ambang batas. Nah, jika hijau maka pemakaian sudah dalam keadaan normal. Nah, kira-kira demikian cara konfigurasi, walaupun ini masih konfigurasi pada downloadnya ya. Nah, ini bisa kalian praktekkan menggunakan simulasi GNS3. Mudah-mudahan dengan konfigurasi yang kalian lakukan akan lebih mudah memahami tentang konsep manajemen bandwidth melalui service Quitry pada Mikrotik. Demikianlah, terima kasih atas perhatian. Semoga berhasil dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.